Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih pertumbuhan dan perkembangan? Yuk simak penjelasannya dan kita belajar bersama-sama ya. Pertumbuhan adalah perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berjalan normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Contohnya itu adalah tinggi badan dan massa tubuh dari seseorang. Nah, untuk perkembangan sendiri adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Nah, contohnya ini adalah pikiran serta emosi yang lebih matang. Nah, teman-teman, apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Nah, dapat kita lihat berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, seperti yang tadi bahwa dapat diukur dan dihitung dengan angka, karena pada tinggi dan berat badan dapat diukur dan dihitung dengan angka. Kemudian perkembangan itu bersifat kualitatif, yang artinya tidak dapat diukur dan dihitung dengan angka. Contohnya itu pikiran dan emosi yang lebih matang, karena tidak dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan angka. Nah, yang kedua itu berdasarkan batasnya. Pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda, karena pertumbuhan itu prosesnya dibatasi oleh usia, kalau perkembangan itu tidak dibatasi oleh usia. Kemudian yang ketiga, berdasarkan keterulangannya. Nah, kalau pertumbuhan itu bersifat irreversibel, sedangkan perkembangan itu bersifat reversibel. Nah, kalau pertumbuhan itu tidak dapat berulang, kalau perkembangan itu dapat berulang. Nah, yang keempat, berdasarkan prosesnya. Jikalau pertumbuhan itu mengalami proses yang lebih cepat di awal usia hingga remaja, tetapi berbalik dengan perkembangan, yaitu prosesnya terjadi seiring berjalannya waktu. Kemudian yang kelima, berdasarkan penglihatan. Nah, pertumbuhan itu dapat dilihat secara fisik, seperti tadi. Itu adalah tingginya dapat dilihat secara fisik, nampak dari luar. Kalau perkembangan tidak dapat dilihat secara fisik, tetapi dapat diidentifikasi dari kenampakan dalamnya. Nah, kalau perkembangan tidak dapat dilihat secara fisiknya, tapi dapat dilihat bagaimana pikiran dan emosinya yang lebih matang. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan. Itu yang pertama adalah faktor genetik atau faktor gen. Nah, genetik ini atau gen diturunkan dari orang tua. Kan namanya juga gen, pasti diturunkan dari orang tua ke anaknya atau ke keturunannya. Gen ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Gen mengatur semua aktivitas sel termasuk pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari warna kulit, rambut, hingga sifat makhluk hidup tersebut. Nah, contohnya kalau orang tuanya ada yang berambut keriting, pasti ada dari salah satu anaknya yang mengikut rambut dari orang tuanya. Nah, yang kemudian faktor hormon. Faktor hormon juga berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan. Hormon berperan penting dalam mengendalikan fungsi di dalam tubuh. Nah, ada nih contohnya, yaitu hormon tiroksin, diketahui membantu kecepatan pertumbuhan dan perkembangan. Hormon ini juga dapat membantu proses pertumbuhan tulang rawan ketika sedang tidur. Nah, ada juga faktor makanan. Faktor makanan yang bergizi sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini berguna untuk menyuplai nutrisi ke dalam tubuh. Pastikan ya teman-teman, kebutuhan nutrisi setiap hari terpenuhi. Jika kebutuhan nutrisi setiap hari terpenuhi, maka tubuh tumbuh kembang akan berjalan dengan baik. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk selalu memakan makanan yang mengandung nutrisi yang terpenuhi. Nah, teman-teman, sekian dulu ya video pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan tetap belajar ya teman-teman untuk menggapai cita-cita. Tetap patuhi protokol kesehatan juga ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini.
Terima kasih.